Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Della Putri Serena dengan nomor NIM 23320357 dari Universitas STIA Bala Putra Dewa Palembang. Dalam era globalisasi saat ini, kuliner dari berbagai negara semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Melihat potensi tersebut, banyak pelaku usaha kecil dan menengah mulai mengembangkan usaha mereka. Namun, untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar, kita perlu menyusun strategi yang tepat dan terukur. Salah satu pendekatan yang dapat kita gunakan adalah analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? SWOT merupakan singkatan dari strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis ini membantu kita untuk memahami posisi usaha dari sisi internal maupun eksternal. Dengan begitu, kita dapat merancang strategi pengembangan usaha yang realistis dan berorientasi pada pertumbuhan. Sebagai contoh, kita memilih makanan khas dari negara Korea, yaitu kimbap. Contoh analisis SWOT pada usaha kimbap. Strengths atau kekuatan. Produk praktis, sehat, dan cocok untuk semua usia. Mengikuti tren makanan Korea yang populer. Harga lebih terjangkau dibandingkan restoran Korea. Weaknesses atau kelemahan. Bahan baku seperti rumput laut dan acar Korea masih bergantung pada impor. Produk tidak tahan lama dan harus segera dikonsumsi. Kurangnya pemahaman konsumen tentang cara menyimpan dan menyajikan kimbap dengan benar. Opportunities atau peluang. Peminat budaya Korea di Indonesia terus meningkat. Potensi pengembangan produk frozen atau beku untuk pasar online dan ekspansi luar kota. Media sosial memberikan peluang besar untuk promosi tanpa biaya besar. Threats atau ancaman. Persaingan ketat dengan usaha sejenis, ketidakstabilan harga bahan baku impor, perubahan tren konsumen yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Berikutnya strategi berdasarkan hasil analisis SWOT. Setelah kita memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, langkah berikutnya adalah menyusun strategi. Ada 4 pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang satu ada strategi SO atau Strengths dan Opportunities. Kita bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang yang ada. Contohnya, karena produk kimbap sehat dan mengikuti tren, kita bisa memperluas pasar ke segmen anak muda dan pekerja kantoran yang membutuhkan makanan cepat saji namun bergizi. Kita juga bisa menawarkan menu spesial edisi drama Korea yang sedang viral. Yang kedua ada strategi WO atau Weaknesses plus Opportunities. Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Misalnya, untuk mengatasi masa simpan yang singkat, kita dapat mengembangkan produk kimbap beku dan bisa disimpan di freezer dan dipanaskan saat akan dikonsumsi. Yang ketiga ada strategi ST, Strengths plus Threats. Menggunakan kekuatan usaha untuk menghadapi potensi ancaman. Sebagai contoh, untuk menghadapi banyaknya pesaing, kita bisa menonjolkan ciri khas rasa atau saus buatan sendiri, memperkuat pelayanan pelanggan, dan membangun loyalitas dengan sistem pelayanan. Yang keempat ada strategi WT atau Weaknesses plus Threats. Menghindari risiko dengan cara memperbaiki kelemahan. Contohnya, kita bisa menerapkan sistem pre-order untuk menghindari kerugian karena produk tidak tahan lama. Selain itu, bisa juga mencari pemasok lokal untuk menekan ketergantungan pada bahan impor. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa analisis SWOT bukan hanya relevan untuk perusahaan besar, tapi juga sangat bermanfaat bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, kita dapat menyusun strategi yang lebih matang dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Semoga penjelasan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan usaha secara lebih terencana dan adaptif terhadap perusahaan pasar. Terima kasih atas waktunya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.